Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Al-Ihsan, Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan rawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang oleh air tawar, atau secara musiman wilayah hutan ini selalu tergenang oleh air tawar. Pada periode tertentu, daerah-daerah yang berada di dekat aliran sungai akan tergenang luapan air sungai ketika musim hujan. Keadaan alami tersebut menyebabkan terbentuknya hutan rawa. Posisi hutan rawa ini biasanya berada di belakang hutan bakau atau mangrove yang memiliki ciri digenangi oleh pasang air surut. Iklim suatu kawasan tidak akan mempengaruhi kondisi hutan rawa, karena wilayah hutan jenis ini selalu digenangi air baik secara periodik ataupun sepanjang waktu. Berikut selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri dari hutan rawa. Yang pertama, ciri dari hutan rawa adalah selalu tergenang oleh air. Hal yang membedakan hutan rawa dengan hutan lainnya adalah adanya air yang menggenangi kawasan tersebut. Air yang tergenang jumlahnya banyak, sehingga membentuk kolam dangkal yang luas. Yang kedua adalah lapisan gambut pada lantai hutan. Pepohonan pada hutan hujan tropis, lantai hutan biasanya ditumbuhi oleh paku-pakuan, jamur dan lumut. Sedangkan di kawasan hutan rawa, lantai hutan berupa lapisan gambut yang membentuk tanah dengan sifat tidak terlalu keras atau dapat disebut dengan lumpur. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perakaran tumbuhan khas. Pepohonan dan tumbuhan yang hidup di hutan rawa memiliki sistem perakaran yang unik. Cengkraman akar tanaman tidak sekuat vegetasi yang ada di tanah padat. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu jenis tanaman rawa. Tanah dasar rawa tumbuhan yang hidup di wilayah rawa memiliki ciri khusus dan umumnya merupakan tanaman air seperti eceng gondok, rumput, semanggi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kelima, jenis tanah. Jenis tanah dasar laut jenis tanah dasar rawa terbentuk dari endapan gambut yang memiliki ciri berlumpur dan becek. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dan dibedakan langsung dengan tanah pada jenis hutan lainnya. Endapan tanah di dasar rawa sebagian besar berasal dari kayu dan dedaunan yang lapuk. Yang selanjutnya itu yang keenam, pepohonan tinggi. Selain tanaman air, area rawa juga dipenuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 40 meter. Pohon-pohon yang tumbuh tersebut memiliki kemampuan adaptasi dengan kondisi rawa yang selalu tergenang air. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, flora dan fauna di hutan rawa. Flora dan fauna di hutan rawa umumnya tidak begitu terpengaruh akan iklim di daerah tidak terpengaruh akan iklim. Di daerah rawa, ketersediaan sumber air dan zat hara cenderung tetap dan tersedia terus-menerus. Dan selanjutnya itu yang ke-8, yaitu hutan selalu hijau. Hutan rawa akan terlihat selalu hijau sepanjang tahun. Jika hutan lainnya dipengaruhi oleh musim atau jika hutan lainnya dipengaruhi oleh musim atau cuaca yang berubah-ubah, maka hutan di daerah rawa akan
terlihat selalu tetap hijau meski pada musim kemarau. 3. Yang selanjutnya yaitu yang kesembilan, akar, lutut, dan tunas terendam air. Keunikan lain dari tumbuhan di hutan rawa ini adalah mempunyai jenis akar lutut, mempunyai jenis akar lutut. Selain itu, tunas dari tanaman yang tumbuhan di hutan juga berada di bawah air karena rendaman air rawa. Dan selanjutnya itu yang ke-10, terletak di belakang hutan payau. Wilayah rawa umumnya terdapat di belakang wilayah hutan payau. Contohnya adalah hutan rawa di Kalimantan dan Sumatera. Yang ke-11 yaitu warna air hutan rawa. Umumnya rawa memiliki warna air kehitaman atau kemerahan. Hal tersebut disebabkan oleh campuran sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan membusuk di air hutan rawa tersebut. Dan itulah tadi ciri-ciri dari hutan rawa itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tipe ekosistem hutan rawa, merupakan hutan yang tumbuh pada daerah-daerah yang selalu tergenang air tawar. Tidak dipengaruhi iklim, pada umumnya terletak di belakang hutan payau dengan jenis tanah aluvial dan areanya itu buruk. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon yang tinggi bisa mencapai 40 meter dan terdiri atas banyak lapisan tajuk. Selanjutnya itu tipe ekosistem hutan rawa terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya di Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Irian Jaya bagian selatan. Vegetasi yang menyusun ekosistem hutan rawa ini termasuk kategori vegetasi yang selalu hijau, di antaranya adalah berupa pohon-pohon dengan tinggi mencapai 40 meter dan mempunyai beberapa lapisan tajuk. Oleh karena hutan rawa ini mempunyai beberapa lapisan tajuk, maka bentuknya hampir menyerupai ekosistem hutan hujan tropis. Pada umumnya, spesies-spesies tumbuhan yang ada di dalam ekosistem hutan rawa cenderung berkelompok membentuk komunitas tumbuhan yang miskin spesies. Dengan kata lain, penyebaran spesies tumbuhan yang ada di ekosistem hutan rawa ini tidak merata. Ada beberapa daerah berawa yang hanya ditumbuhi rumput, ada pula yang hanya didominasi oleh pandan dan palem. Meskipun demikian, ada juga yang menyerupai hutan hujan tropis, daerah rendah dengan pohon-pohon berakar tunjang, berbagai spesies palem, dan terdapat spesies-spesies tumbuhan epifit. Tetapi kekayaan jenis dari kepadatannya tentu lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis. 3. Baiklah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis hutan rawa. Yang pertama yaitu hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut yaitu hutan rawa yang terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang proses penguraiannya sangat lambat sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Hutan rawa gambut terletak di daerah pesisir sebagai lahan basah pesisir dan lahan basah daratan di belakang hutan bakau. Yang kedua yaitu hutan rawa air tawar. Hutan rawa air tawar yaitu hutan rawa yang memiliki permukaan tanah yang kaya akan mineral dan biasanya ditumbuhi oleh tanaman hutan yang cukup lebat. Biasanya terletak di antara
dua sungai dan jauh ke pedalaman. Berada di antara hutan rawa, gambut, dan hutan dataran rendah. Yang selanjutnya yaitu rawa tanpa hutan. Rawa tanpa hutan merupakan wilayah rawa yang merupakan bagian dari ekosistem dari rawa hutan, akan tetapi hanya ditumbuhi tumbuhan kecil seperti rumput, air, dan semak belukar. 3. Dari ketiga jenis hutan rawa ini, hanya hutan rawa gambut saja yang bisa dikonversi atau dirubah menjadi suatu perkebunan. Walaupun tanah hutan rawa gambut ini kurang baik, tetapi jika dikelola dengan baik, maka tanah hutan rawa gambut ini akan bisa dijadikan suatu perkebunan yang baik. Jadi menurut saya dari ketiga jenis hutan rawa ini hanya hutan rawa gambut yang bisa dikonversi atau dijadikan sebagai lahan perkebunan. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.